Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Alhamdulillah, hari ini belajar kembali bersama Bu Dina. Anak-anakku, pada hari ini Bu Dina dan kalian semua akan belajar tema 2, subtema 2, mata pelajaran matematika. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Nah, pada subtema 2 kali ini kita akan belajar sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Apakah kalian masih ingat apa itu sifat komutatif? Nah, yuk simak video berikut ini. Anak-anakku, apakah kalian masih ingat apa itu sifat komutatif atau sifat pertukaran? Nah, sifat komutatif atau pertukaran merupakan sifat di mana terdapat dua bilangan atau lebih apabila dioperasikan hasilnya tetap sama meskipun bilangannya kita bolak-balik. Nah, dua bilangan yang dikalikan jika tempatnya ditukar akan menghasilkan hasil yang sama. Sifat ini disebut sifat komutatif atau pertukaran tempat pada perkalian. Bagaimana rumus sifat komutatif dalam perkalian? Rumus sifat komutatif dalam perkalian bisa ditulis sebagai berikut. A dikali B sama dengan B dikali A. Rumus ini akan memudahkan kita untuk melakukan operasi perkalian dengan sifat komutatif. Bu Dina di sini memiliki contoh sifat komutatif pada perkalian. Jadi, terdapat anak ayam yang diletakkan pada 5 kandang. Ada berapa kandang? 5 kandang. Jika anak ayam tersebut diletakkan pada 5 kandang, setiap kandang berisi 2 ayam. Maka penulisan perkaliannya adalah 5 dikali 2. Hasilnya berapa? Sama dengan 10. Berarti jumlah seluruh anak ayam pada 5 kandang itu adalah 10 ayam. Nah, bagaimana jika kandangnya misalnya rusak atau bagaimana misalnya kita ingin meletakkan anak ayam tersebut pada 2 kandang. Anak ayam yang sama, jumlahnya sama, tapi kandangnya hanya ada 2. Apakah hasilnya tetap sama atau berbeda? Nah, ketika anak ayam tersebut diletakkan pada 2 kandang, masing-masing kandang berisi 5 ayam. Ada berapa kandang? 2 kandang. Masing-masing kandang berisi 5 ayam. Maka penulisan perkaliannya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, hasilnya sama ya, meskipun bilangannya dibolak-balik. Nah, itu artinya dapat kita simpulkan bahwa 5 dikali 2 sama dengan 10. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi, 5 dikali 2 sama dengan 2 kali 5. Sifat komutatif berlaku pada perkalian ini. Simak contoh berikut ini. Nah, Benny memiliki ayam jago. Ia meletakkan ayam jagonya secara berkelompok pada 2 kandang. Nah, ada berapa kandang? 2 kandang. Kira-kira masing-masing kandang berisi berapa ayam ya? Nah, 2 kandang ternyata berisi 6 ayam. Setiap kandang berisi 6 ayam. Jadi, ada berapa ayam keseluruhannya dari 2 kandang itu? Coba, maka penulisan perkaliannya adalah
2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi, jumlah seluruh ayam pada dua kandang tersebut adalah 12 ayam. Nah, Beni ingin meletakkan ayam yang sama dengan jumlah yang sama pada 6 kandang. Apakah jumlahnya tetap sama atau berkurang atau bahkan bertambah jumlah ayamnya? Coba perhatikan ya. Nah, setelah Beni meletakkan pada 6 kandang, ternyata setiap kandang itu berisi 2 ayam. Nah, penulisan perkaliannya adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Ternyata hasilnya tetap sama. Nah, 2 dikali 6 sama dengan 12. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi, 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Sekarang, Budina punya contoh sifat komutatif pada perkalian. Di sini ada 8 dikali 6. 8 dikali 6 sama dengan 48. Maka, jika kita gunakan sifat pertukaran pada perkalian ini adalah berapa? 6 dikali 8 sama dengan 48. Hasilnya tetap sama dengan 8 dikali 6 sama dengan 48. Jadi, 8 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Sifat komutatif berlaku pada perkalian ini. Contoh yang kedua, 7 dikali 5 sama dengan 35. Maka jika kita gunakan sifat pertukaran pada perkalian ini adalah 5 dikali 7 sama dengan 35. Hasilnya sama ya dengan 7 dikali 5 sama dengan 35. Jadi 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Sampai di sini paham ya? Budina berharap kalian paham. Coba di sini Budina punya soal latihan. 9 dikali 7 sama dengan titik-titik kali 9. Yang kita cari adalah nilai titik-titiknya berapa ya? Maka nilai pada titik-titik adalah, nah, untuk menjawab soal ini kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan sifat komutatif dalam perkalian. Diingat rumus sifat komutatif pada perkaliannya? Nah, sifat komutatif pada perkalian rumusnya adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Kalau kita lihat, 9 dikali 7 sama dengan titik-titik dikali 9. Titik-titik menempati apa? Menempati B. Nilai B berapa? 7. Maka 9 dikali 7 sama dengan 7 dikali 9. Kita berlatih mengerjakan halaman 60 sampai 62 dan halaman 94. Nah, di sini Budina punya contoh soal cerita sifat komutatif pada perkalian. Hari Minggu, Udin panen buah mangga. Udin memanen 18 buah mangga. Pertama, Udin akan menyimpan 18 buah mangga pada 6 wadah. Berapa isi mangga pada masing-masing wadah? Nah, jika mangga disimpan pada 6 wadah, maka tiap wadah berisi 3 buah mangga. Kita dapat menuliskannya dalam kalimat matematika. 6 dikali 3 sama dengan 18. Jika Udin menyimpan 18 buah mangga pada 3 wadah, berapa isi mangga pada masing-masing wadah? Jika mangga disimpan pada 3 wadah, maka tiap wadah berisi 6 buah mangga. Kita dapat menuliskannya dalam kalimat matematika. 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, hasilnya sama ya, sama yang di atas. Jadi, 6 dikali 3 sama dengan 3 dikali 6. Yuk berlatih mengerjakan halaman 78 sampai halaman 80. Budina punya soal cerita lagi. Ibu Siti memiliki 9 piring berwarna putih.
Setiap piring berisi 7 buah salak. Berapa jumlah seluruh buah salak Ibu Siti? Dapat kita tulis kalimat perkaliannya adalah 9 dikali 7 sama dengan 63. Nah, ternyata 2 piring putih tersebut pecah. Kalau pecah berarti berkurang atau bertambah ya? Berkurang. Sehingga buah salak harus ditempatkan pada piring putih yang lain. Berapa jumlah buah salak di tiap piring putih sekarang? Maka pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi jumlah piring yang awal dengan piring yang pecah. Piring putih awalnya berjumlah 9, pecah 2, berarti 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Kemudian kita gunakan rumus sifat komutatif pada perkalian. 7 dikali 9. Kenapa kok dikali 9? Karena rumusnya adalah B, A dikali B sama dengan B dikali A. 7 menempati B, jadi B dikali A. Berarti 7 dikali A-nya nilainya berapa? 9. 7 dikali 9 sama dengan 63. Jadi 9 dikali 7 sama dengan 7 dikali 9. Paham teman-teman? Paham ya? Insya Allah sudah paham semua. Yuk kita berlatih mengerjakan halaman 103 sampai 105. Anak-anakku, itu tadi materi yang bisa Bu Dina sampaikan. Bu Dina berharap bisa bermanfaat untuk kita semua dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apabila kalian merasa ada kesulitan atau belum paham, bisa minta bimbingan kedua orang tua atau minta bimbingan wali kelas masing-masing ketika Zoom meeting. Nah, Bu Dina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.